Oke guys, kembali lagi bersama saya Nilkiang di Meja Unbox. Iya, kali ini kita akan unboxing. Yang kita unboxing kali ini adalah sebuah speaker, yang dimana speaker ini adalah speaker yang digunakan untuk PC. Nah, jadi dengan embel-embelnya yang gaming, ya, kita mau melihat bagaimana kualitas suara dari speaker ini. Kita sudah lihat di kamera atas, speaker ini adalah speaker keys only gaming speaker laptop komputer S555 strong bass. Jadi speaker ini dibanderol dengan harga 59.000 dan speaker ini adalah speaker yang mereknya lagi naik-naik daun ya. Dan di sini dia menggunakan kabel ya. Jadi dia koneksinya colokan 3,5 mm ya. Dan USB. Jadi dia nggak memiliki Bluetooth. Keunggulan yang lain adalah dia selain garansi 1 tahun diberikan keys only, dia memiliki spek 2,0 sound channel ya. Dengan volume control, jadi dia sudah ada volume controlnya, mendukung jenis perangkat output jack aux 3,5 mm ya. Ya itu aja sih spesifikasinya. Untuk voltasenya itu 5 volt menggunakan USB. Nah, dia bisa sampai 58 disable. Ya kurang lebih seperti itu aja, karena ini berhubung barang murah, suaranya itu bassnya udah dapat aja, kita seharusnya udah bersyukur ya. Nah, untuk kalian yang belum nonton speaker keys only yang kemarin kita bahas yang ada subwoofer hanya menggunakan power USB, kalian bisa nonton di sini. Dan sebenarnya barangnya itu saya taruh di belakang sih speakernya, karena suaranya cukup oke di ruangan sempit. Dia menggunakan subwoofer, hanya menggunakan input power USB. Sangat hemat daya daripada kalian pakai yang langsung dicolok ke stop kontak. Itu lebih besar ya makan dayanya. Oke, jadi barangnya yang pasti sudah ada di sini ya. Kalau saya unboxing, barangnya pasti sudah ada. Dan untuk link pembelian, sekali lagi, link pembelian itu ada di kolom deskripsi. Jadi, link yang saya letakkan itu adalah harga termurah yang ada di Shopee. Saya kalau misalnya mau beli barang, saya survei dulu barang mana yang paling murah. Supaya apa? Supaya kalian nanti pas check out, kalian nggak bingung lagi harus nyari-nyari lagi yang lebih murah. Nggak, tenang aja. Yang saya cari itu harga termurah dan terbaik, dan ada cashbacknya kalau beruntung. Oke? Karena cashbacknya itu kan harinya berganti-ganti ya, sesuai dengan tokonya ataupun cashback dari Shopee-nya sendiri. Nah, oke. Jadi kita sudah buka isi dari paketnya. Di sini kalau kita lihat logo keys only model S555 multimedia 2,0 channel speaker ya. Kemudian di sini dia speakernya ada 2, dan di sini kita pesan yang warna hitam. Nah, untuk spesifikasi lainnya kalian bisa baca di sini ya. Itu spek yang lain. 1, 2, 3. Kita lihat apakah packagingnya yang dari dalam ini meyakinkan. Oke, kita buka. Tapi ini lebih oke sih. Kenapa lebih oke? Karena dia glossy-nya ini langsung mencolok gitu. Ini ada plastik yang digunakan untuk bungkus ini. Kita singkirkan. Jadi di dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Dia hanya speaker tok aja. Nah, hanya speaker tok. Dan sekali lagi yang seperti biasa kita tes build quality menggunakan palu ya. Kita tokok bagian samping. Kalau plastiknya ini kalian dengar, jenis plastiknya ini tidak terlalu solid punya ya. Cuman dia keras ya untuk ukuran speaker yang kecil seperti ini. Bagian depan dia ada seperti jaring-jaring seperti ini, kawat jaring. Ya, kawat. Untuk bagian belakangnya cukup solid, dan dia finishingnya ini adalah glossy. Jadi sekarang kita buka dulu glossy-nya. 1, 2. Nice. Satu lagi, ini kita tarik aja. Oh, kasar sekali aku bukanya ya. Oke, pelan-pelan. Nah, jadi speaker ini sudah kita buka ya. Dan kalau kita lihat di bagian depannya, ini dia kawat jaring ya. Dan di sini ada logo keys only. Untuk finishingnya cukup menarik. Di sini finishingnya glossy. Tetapi, nah apa itu tetapinya? Di sini glossy-nya nggak yang super glossy punya ya. Ada permukaan yang tidak rata. Dan dia glossy-nya itu tidak terlalu halus.
Jadi kalau menurut saya cukup oke lah ya. Kenapa cukup oke? Karena ini speakernya ini kita kan nggak bawa kemana-mana. Jadi dia stay di satu tempat. Jadi glossy-nya ini nggak akan lecet gitu. Kecuali kalian pakai komputer gitu, lasak. Nah itu mungkin lain cerita. Oke, jadi di sini kita lihat ke bagian volume kontrolnya. Di sini ada gambar plus minusnya. Jadi kalian nggak akan terbalik yang mana plus dan yang mana yang minus. Jadi di sini ada USB input powernya, dan di sini ada audio jacknya. Jadi kalian bisa gunakan ini untuk colok ke device yang ada audio jacknya ya. Jadi sekarang kita langsung tes aja musik ya. Seperti biasa, tes pertama itu adalah musik no copyright. Nah, yang pasti bass ya, bass test. Jadi speakernya ini saya hadapkan ke atas aja ya, karena mic shotgun saya di atas. Persen. Dua 25%. Ini kita tes yang 100% ya. I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can make you feel this way. And if the shoe fits right, and if there's no coming back, now this is true love, I swear. And we need to make a choice right now. I know this could end in a catastrophe, but there's no other place I feel I should be. Tonight, tonight, 100%. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Dan yang pertama itu kita bahas soal build quality. Build quality-nya itu kalau kita tokok lagi pakai martil, dengar, dia build quality-nya nggak yang terlalu super padat, tetapi dia bisa dibilang yang nggak terlalu solid-solid amat juga sih ya, biasa aja. Itu yang pertama. Tetapi ini berat, bagus ya.
Yang kedua itu dia kalau kita ngomongin masalah desainnya, desain ini saya jujur saya suka kecuali logonya yang terlalu gede. Itu aja sih, desainnya bagus. Nah, yang ketiga itu finishing glossy-nya. Kalau kita lihat di atas, finishing glossy-nya itu nggak terlalu rata ya. Meskipun kita lihatnya itu nggak mungkin sedetil itu kan. Sampai kita lihat-lihat gitu. Nah, build quality-nya bagus atau enggak. Tapi kalau saya dari dekat, build quality-nya ini ada yang nggak rata gitu. Jadi overall ini kalau masalah build quality dan desain, saya suka itu bisa masuk ke 8,5 lah kalau untuk masalah build quality dan desain ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian kualitas suaranya. Yang perlu kita bahas di sini yang catatan penting adalah speaker ini surprisingly walaupun ukurannya kecil-kecil cabai rawit. Powernya gede, tembakannya juga gede, tetapi perlu dicatat karena ini speaker murah, kalau kalian dengar dari dekat itu nggak terlalu bagus kalau di atas 75%. Tapi kalau speaker ini kita bilang tergolong speaker gaming lah ya. Bukan gaming, speaker komputer lah ya. Speaker komputer itu kan kalian taruh di jarak dekat kan. Pasti kalian taruh kiri kanan yang nggak tahu jauh dari hadapan kalian gitu. Jadi volume maksimalnya itu yang bisa kalian pakai itu 50 ke 75, volumenya sangat enak didengar. Yang pertama, bassnya cukup bulat untuk speaker sekecil ini. Kemudian kalau untuk deep bassnya ini nggak terlalu deep, tetapi kalau untuk kompetitornya ini deep ya, termasuk dalam. Tetapi di beberapa frekuensi yang sangat rendah dia bassnya itu getar ya, nggak enak didengar. Tetapi kalau misalnya kalian dengar musik yang bass kalian paksa 100% itu mungkin rata-rata dia getar ya, jadi nggak terlalu enak. Volume 80, 100 itu udah nggak enak. Makanya tadi saya sempat naikkan, saya turunkan lagi karena memang nggak enak di volume segitu. Lagu yang cocok didengarkan untuk speaker ini adalah lagu yang tidak berisik. Kalau misalnya bass musik dia kan jelas, bassnya bup, bup, bup gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita tes musik jazz itu nggak terlalu enak. Kenapa? Karena dia berisik. Speaker ini berisik, tambah lagu yang berisik, artinya memiliki beberapa jenis alat musik dan suara itu nggak enak. Nah, untuk skornya overall ini harganya segitu, skornya 8 lah ya. Dengan harga hanya 50.000, skornya 8. Kenapa? Karena dengan harga yang semurah ini kualitasnya udah ngimbangi speaker yang hampir 100.000 sih ya. Saya jujur. Nah, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Jadi masalah recommended atau tidak recommended, tentu saja recommended apabila ada budget yang hanya 50.000 lah ya. Misalnya kalian cuman sisa duit 50.000, nah speaker ini boleh. Tapi kalau misalnya kalian memiliki budget lebih, jangan ambil speaker ini, ambil aja yang lebih bagus. Karena gini loh, sayang aja gitu kalau misalnya kalian mau beli speaker atau barang seperti ini, bagus kalian beli langsung yang lebih mahal deh. Tetapi kalau misalnya kalian budget rendah atau PC kalian pun PC kentang misalnya, ya udah beli aja ini. Kualitasnya juga oke, sudah oke. Ya, tapi itu semua tergantung budget kalian lagi. Ada lebih kalau pas-pasan beli ini. Recommended saya suka karena kualitas suaranya sudah harga 100.000 punya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Hendrik Yang. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Keren sih, ini speakernya keren, power ada, bass oke, harga murah. Gila ini Keys Only ini.